Shalom, shalom. Iya, kita menunggu Ibu Rita Wahyu untuk join dengan kita. Selamat malam, Ibu Rita. Selamat malam, Pastor Laila Andri. Tov. Laila Tov. Sehat-sehat Ibu semua. Sehat. Amin. Thank Puji you. Tuhan ya Bu. Kita masih menunggu banyak yang baru join ini Bu. Baik. Banyak sekali puji Tuhan ini. Iya. Gimana Bu? Apa aktivitas ini di rumah aja ini? Banyak di rumah, kerjaan kantor dikerjakan di rumah. Kerjaan rumah ya. Work from home semua Bu ya. Iya. Oke, oke, oke. Wow, puji Tuhan, banyak yang join malam hari ini. Semua sehat? Sehat-sehat semua, Ibu. Luar biasa. Ya, semua pekerjaan di rumah juga, semuanya dilakukan di rumah. Sama di rumah. Iya. Mungkin saya buka dalam doa dulu ya, Bu ya. Baik, silakan. Kalau kita bisa langsung mulai ya. Haleluya. Terima kasih buat malam hari yang indah Tuhan. Kami dipertemukan kembali dalam forum ini. Percaya bahwa Tuhan akan membukakan pikiran kami, mencerahkan kami dengan firman-Mu. Firman berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami dan hari ini biar Engkau berbicara di tengah kami. Singkapkan dirimu ya Tuhan atas kami semuanya. Pakai hamba-Mu, pakai Ibu Rita juga Tuhan. Serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan Bu. Malam hari ini kita mengambil tema tentang COVID-19 dan akhir zaman. Karena saya pribadi banyak mendengar nih dari mana-mana begitu ya. Jadi banyak yang berpendapat ya bahwa ini adalah akhir zaman nih ya. Jadi wabah COVID-19 ini ya, adalah akhir zaman dan dianggap mungkin dalam bayangannya, wah ini sebentar lagi Yesus datang ini. Ya, atau sebentar lagi ini kiamat nih ya. Wah, ini pikiran mungkin pikiran banyak orang di sana sini begitu. Nah, yang pertama kira-kira konsep akhir zaman sendiri Bu, itu yang Alkitabiah itu bagaimana sih sebetulnya? Mungkin Ibu bisa jelaskan nih untuk kita semuanya nih. Kalau konsep yang paling Alkitabiah itu sesuai dengan sabda Tuhan Yesus yang bilang dalam Matius 24 ayat 36, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya. Di sini Tuhan Yesus memakai terminologi anak pun tidak. Jadi dia memakai terminologi dalam masa inkarnasinya, ketika dia betul-betul masuk ke kenosis, dia tidak boleh untuk mengatakan saatnya. Jadi dia mengatakan aku, bukan mengatakan aku tidak tahu, tapi anak tidak tahu. Ya, sebagai anak, dia mengatakan tidak tahu karena dalam masa inkarnasinya di sini dia tidak boleh untuk mengatakan kapan akhir zaman itu terjadi. Jadi tetapi di dalam kealahan sebetulnya Kristus tahu Maha Bu ya. tahu, pasti maha tahu. Maha tahu ya. Ya. Tapi di sini Jadi, bukan dibilang aku tidak tahu, anak tidak tahu. Iya, iya. Jadi memang jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini setelah ini kiamat begitu, akhir zaman begitu ya Bu. Isu Setelah akhir wabah ini. zaman itu sebenarnya bukan baru-baru ini aja. Itu kalau kita runut ke belakang ya, yang paling seru itu kan kira-kira tahun sudah mulai abad ke-19 itu mulai golongan saksi Yehova, atau ini kita mulai dari ini aja, dari Advent, kalangan Advent. Jadi William Miller, jadi tetuanya kalangan Advent dari Amerika. Itu tahun 1883. Dia menubuatkan akhir zaman tahun 1883. Coba. Berapa ratus tahun yang lalu. Nah, kemudian direvisi oleh pengikutnya Ellen Goldwyn. Itu dia mengatakan direvisi bukan tahun 1883 tapi 1884. Terus maju lagi misalnya tahun 1914.
Nah, abad 20 Ya, nih. ya. Itu dari kalangan saksi Yehova, itu Hmm. Charles Taze Russell, ya. Blessed juga. Lalu kemudian masih teolog Amerika lagi nih, tahun 1972 dari ini David Brandberg, itu Hmm. tetuanya Children of God. Ah, Blessed ya. juga, Blessed 1972. semua. Ya. Blessed lagi nih. Nah, terus salah satu teolog yang sering juga diundang di Indonesia nih, zamannya heboh-hebohnya karismatik dulu itu Jeff Hammond. Ah, Dia ya, dia ya. juga menubuatkan bahwa akhir zaman itu tahun 1988. Nih, siapa yang lahir tahun 988 nih? Maju lagi, ya, David Yonggi Cho, Hmm. 1992 dari Korea. Lalu kemudian tahun, kalau Pak Antoni pasti ingat ini karena mungkin masih remaja waktu itu. 1998. Hmm. Ini biasanya dari kesaksian atau buku-bukunya dari Samuel Doktorian. Ya, ya. Kiamat 1998. Blessed lagi. Ah, ah, ya, ya. Nah, lalu kemudian yang cukup terkenal nih, Maurice Cerullo. Dia juga Hmm. karena isu waktu itu Y2K, ya. Ya, Y2K, ya. ya. Ya, kita ingat ya itu, Bu, ya. Nah, kiamat tahun 2000 nih, gitu. Karena dia menghitung dari peta zaman pasti tahun 2000, gitu. Ah. Blessed juga. Nah, tapi orang-orang ini ramalannya Blessed masih pede aja gitu. Satu lagi nih yang terkenal nih, heboh dulu juga, pasti Pak Antoni juga ingat. eh Mangapin Shibuya, yang Ya, di baru-baru Bandung, Bu, ini ya. juga ini, Ah, yang ah. baru-baru ini muncul lagi di Papua tuh. Oh, Rasul Paulus ya. kedua dia bilangnya. Rasul Paulus kedua ya, ini ya. Lagi tren ini, Bu, Nah, ya. nah itu kan juga tahun 2003 itu juga meramalkan tahun itu akhir zaman. Maju lagi. Hmm. Ini seru. Jadi isu akhir zaman itu bukan baru-baru ini aja. Jadi kalau hari ini Hmm. orang ngomong akhir zaman itu bukan barang baru gitu. Tahun Hmm. Hmm. 2007 nih, Hmm. Hmm. penginjil dari Korea, Chu Thomas, Ya. ya, Hmm. yang nulis buku Ya. Heaven Surreal, ya, itu juga tahun Hmm. 2007 itu menubuatkan akhir zaman. Dan pasti ini juga orang-orang terkenal semua ini yang saya sebut, ya, kebanyakan dari Amerika dan Korea, ya. Hmm. Eh, Michael Drosnin yang nulis Bible Code. Ya. Nah, itu tahun 2006. Nah, seru-serunya juga. Nah, ada lagi satu yang bukan dari orang Kristen, tapi dari suku Maya, Hmm. ya, dari suku di Amerika, namanya suku Maya itu karena dia kalendernya itu berakhir pada tahun tahun Masehi itu 2012, maka orang-orang memperkirakan termasuk Mama Loren tuh Hmm. Hmm. itu Ya, ya, itu ya. tahun 2012, akhir zaman. Itu Jadi sempat jadi inspirasi film 2012 ya, Bu, ya. ya, sampai ada Ya. filmnya juga kan, Ya. film 2012. Jadi isu akhir zaman itu bukan barang baru. Nah, Hmm. apalagi hari ini gitu kan, eh, ada COVID. Nah, suatu rekayasa genetik dari virus yang kemudian menjadi pandemi global, dan ini orang-orang Yahudi juga nggak kalah seru gitu kan. Dihitung nih, Hmm. nah, Ah, oke, oke. corona ya. Ah, Corona menarik itu ini, kan Bu. bahasa Latin. Ah, Corona itu kan ah. bahasa Latin. Jadi dia mentransliterasikan corona ini dalam bahasa Ibrani itu dengan kof, faf, resh, faf, nun, he. Nah, Ah. itu kof angkanya 100, faf 6, resh 200, faf 6 lagi, ya, nun 50, he 5. Jadi totalnya 367. Lalu Ah. mereka cari-cari apa ya yang nilainya sama secara gematria dengan corona ini. Dicarilah satu kata, Mesyah
bo. Ya. Hmm. Jadi Mesias datang. Hmm. Nah, Mesias datang dihitung dari aksara Ibraninya itu mem, shin, yod, het, terus kemudian itu masyah kan, terus kemudian bo-nya itu bet, vav, alef. Ya. Nah. Memnya tadi 40, shinnya 300, yodnya 10, ya, het-nya 8, nah masyah. Terus kemudian ada bo, bet-nya itu 2, vav-nya 6, alef-nya 1, total 367. Oh, Sama pas dengan Bu ya. corona tadi. Wih, Oh. wow. Jadi corona ini mungkin gara-gara corona ini nanti Tuhan Yesus datang karena Mesias, Bo. Karena Mesias Oh, datang oke. gitu. Jadi Cocokologi kita itu Bu ya. ya cocok lagi ya. Tapi ini kan makanya saya juga nulis di laman saya itu tentang ini, buat saya sih buat ini hiburan aja gitu. Ya, Buat ya, ya. seru-seruan aja, tapi bukan berarti kita harus mempercayai Tuhan Yesus mungkin, ya mungkin saja dia Ya, kita datang nggak tahu segera. Bu ya. Ya kita Heeh. nggak tahu, tapi kita Mm-mm. nggak bisa saatnya kapan itu kita tidak tahu. Kita hanya Mm-mm. disuruh oleh Allah bahwa kita selalu bersiap-siap. Jadi Mm-mm. Mm-mm. jangan sampai kita kedapatan ketika Tuhan Yesus datang, kita belum siap. Jadi Hmm. bersiap-siaplah terus. Kalaupun Yesus tidak datang, ya ini kiamatnya kita sendiri, umur kita habis, kita Iya, dipanggil Tuhan ya. Jadi iya, kita iya. selalu bersiap-siap. Mungkin ada yang menghitung atau mungkin mempunyai perkembangan konsep dari kata Kuriake Hemera itu Bu ya, hari Tuhan atau waktu Hari Tuhan. Tuhan, Mungkin ya. di sana. Jadi konsep konsep akhir zaman ini sebetulnya kapan dimulai Bu? Dari apa hubungannya dengan Kuriake Hemera itu? Ya. Kalau Kuriake Hemera, kata Kuriake itu adalah bentuk feminin dari kurios. Ya. Hmm. Kalau Kuriake Hemera berarti kata kurios, Tuhan itu dijadikan feminin. Kalau Hmm. Tuhan dijadikan feminin berarti itu nama hari. Nama hari dalam seminggu. Ya. Jadi Hmm. bukan kalau nama itu nama maskulin berarti Tuhan datang. Tapi kalau Kuriake Hemera itu dalam artian nama dari satu pekan. Jadi Hmm. mungkin Oke. saja Tuhan akan datang, kita tidak tahu. Mungkin besok, Hmm. mungkin nanti malam. Hmm. Seperti pencuri di waktu malam ya Bu ya? Betul, kalau kita tahu kan kita jadi ini apa? eh jadi apa? Mungkin nggak mau kerja, mungkin ya udah Ah, nunggu aja gitu, diam-diam di rumah. Justru kalau kita misalnya, kalaupun kita melihat tanda zaman hari ini adalah zaman akhir, itu dalam pikiran kita, itu bukan berarti kita jadi nutup toko, hmm. bukan nutup usaha, ya. Hmm. Karena ada banyak sekali prediksi-prediksi yang kita tahu sudah meleset, gitu kan? Hmm. Jadi justru kalau kita merasa ini kayaknya Tuhan mau datang deh, kita justru giat bekerja. Hmm. Jangan kita Good membebani point. orang. Ya, Ya, kalau kita nutup toko, kalau kita nutup usaha, ya, kita kan jadi mecat pegawai. ya. Itu akan memberi beban bagi pemerintah. Itu bukan cara bersiap-siap yang baik, bukan. Hmm. Kita harus sebagai orang Kristen itu memberi maslahat yang baik pada sekitar kita. Ya. Jadi murid Tuhan yang memberi berkat, bukan nutup toko, bukan nutup Ya, ya. usaha. Ya. Hmm. Jadi kita Hmm. tetap bekerja, kita tetap berjuang, karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan nggak suka kita diam-diam duduk-duduk gitu. Ketika Tuhan Ya, Yesus ya. berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ketika Tuhan bilang, tinggallah di dalamku, kalau Anda membaca dalam bahasa asli itu, menggunakan kata berdirilah. Amud bi, ya, Hmm. berdirilah di dalamku. Jadi
Abide in me itu bahasa Inggrisnya. Tetapi kalau kita baca dari bahasa eh, dari wawasan Ibrania Ibrani. itu nulisnya berdirilah di dalamku. Kenapa Tuhan kok nulis berdirilah? Kok bilangnya berdirilah di dalamku? Bukan duduklah di dalamku atau leyeh-leyehlah di dalamku. Bukan. Ya. Jadi Tuhan mengatakan berdiri di dalamku artinya kalian siap sedia. Ketika aku suruh, engkau siap. Ya. Ketika aku suruh engkau pergi, engkau pergi. Ketika engkau suruh, aku menyuruhmu mengajar, kamu mengajar. Jadi makanya itu sikap berdiri seperti tentara yang ada di satu camp militer. Jadi mereka bukan duduk-duduk, leyeh-leyeh, main game. No. Mereka berdiri, bersiap sedia untuk menanti perintah. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan itu cara kita bersiap-siap menyongsong kedatangannya. Bukan malah jual rumah atau jual usaha, terus kita berdoa siang malam tentu saja. Itu baik. Tetapi kalau kita berdoa saja tanpa bekerja, kita memberikan beban bagi orang lain. Kalau kita misalnya cukup dengan uang deposito kita sendiri, bagaimana dengan pegawai-pegawai kita? Gitu kan? Kita akan memberikan beban. Jadi kalau orang Kristen mengetahui ini kayaknya akhir zaman deh, justru kita tetap bekerja. Iya. Jadi intinya tetap harus aktif, Bu ya, harus aktif dalam kehidupan, bekerja, melayani, tetap semuanya harus semakin gencar begitu, Bu. Orang yang diam-diam gitu ya. Iya. Kira-kira, Bu, apakah persepsi yang tadi mungkin buat kebanyakan orang tuh ya, itu dipengaruhi oleh paham premil, Bu ya, yang mereka miliki. Apakah ada hubungannya? Ya. Premilenialisme itu sebenarnya salah satu tafsir ya, tapi tafsir ini mendominasi bagi kita nih ya. Kita kan sama-sama orang-orang karismatik nih ya. Kebanyakan, Bu. Kalangan premilenialisme dispensasi ini kan datangnya dari Amerika ya. Tapi kita harus tahu bahwa tafsir ini baru-baru saja muncul. Misalnya seperti tanda-tanda zaman yang dilontarkan oleh para penginjil dari Amerika tentang chip misalnya, ya. Misalnya dari chip misalnya. Nah, itu kan mereka nganggap itu yang paling betul. Jadi seolah-olah apa yang dituliskan dalam Wahyu ini kayaknya baru dimengerti pada abad 20-21 ini saja. Pak Antoni, dengar saya? Iya. Agak putus-putus, tapi ini mulai normal lagi. Gimana, Bu? Bisa diulang lagi sekali lagi, Bu? Iya. Jadi tentang premilenialisme dispensasi itu adalah sebenarnya kita jangan terlalu hanyut pada penafsiran itu, karena itu adalah salah satu tafsiran saja. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi kita juga perlu mengisi pikiran kita juga dari pemahaman-pemahaman dari teolog-teolog lainnya. Jadi jangan diisi dari satu sisi saja, karena misalnya pemahaman tentang angka 666, triple six. Ya, ini. Ya. Seru ini, Bu. 666, nah itu kan bahasa kita. Ya. 666, nah, bahasa Inggris. Nah, tapi kita harus melihat Alkitab kita itu apakah ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris yang 666. Makanya saya rindu sekali orang Kristen juga mulai belajar bahasa asli, ya, baik itu Ibrani maupun Yunani, ya. Rasul Yohanes itu mengatakan 666. Nah,
Yang dimana kata 600 itu simbolnya adalah chi, ya, bahasa Yunani. Terus 60-nya simbolnya adalah shi, ya. Jadi kayak huruf E gitu. Terus kemudian yang 6 digit akhir, ya, itu adalah stigma. Jadi ada hi, si, stigma. Stigma. Jadi kan bukan 6 dan 6 dan 6. Itu saja sudah beda pemahamannya, ya. Jadi Anda harus membayangkan bahwa Rasul Yohanes itu menulis tidak dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dan menulis dalam bahasa Yunani. Nah, tulisan Yunaninya apa? Nah, dan kita harus melihat satu konteks bahwa Rasul Yohanes menulis surat bagi 7 jemaat, ya, dan itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dan jemaatnya itu real time. Menurut jemaat yang dipilihnya, 7 jemaat itu kan. Jadi jemaat yang betul-betul ada, ya kan? Nah, kalau itu untuk jemaat yang kala itu betul-betul ada, ya, untuk misalnya yang pertama adalah Efesus, yang kedua Smyrna, yang ketiga Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, itu betul-betul untuk jemaat yang kala itu sedang ditemui oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes, ya. Yang akan dikirimkan suratnya itu. Berarti kalau Rasul Yohanes bicara tentang 666, berarti dia bicara dalam konteks waktu itu. Jadi jangan 666 ini baru bisa dibuka kuncinya, gitu ya, pemahamannya 2000 tahun kemudian. Kan ini jadi teka-teki. Alkitab bukan teka-teki. Apalagi kitab Wahyu itu adalah kitab apokaliptik. Penyingkapan. Kalau dia penyingkapan, dia bukan teka-teki. Walaupun Rasul Yohanes bicara banyak tentang simbol, tapi itu bukan teka-teki. Ketika Rasul Yohanes bicara tentang 666, nah, waktu itu, kalau Anda membaca kitab Wahyu ini adalah satu kitab yang mengkritik keras tentang Emporium Romawi. Dan kaisar yang waktu itu memimpin adalah Kaisar Nero. Nah, Kaisar Nero kalau ditransliterasikan dalam bahasa Ibrani, ya, itu namanya Neron Caesar. Dan kalau dihitung itu benar-benar 666. Ya. Nah, itu jadi jangan dipikir nanti ada chip baru itu 666. Kejauhan. Ya. Sekarang QR code. Bicara tentang what? Sekarang QR code. Ya, sekarang pakai QR code. Nah, kita waktu itu ada barcode. Wah, ini 66 kan, ada yang panjang nih 3 gitu. 66 gitu kan. Nah, itu kan nggak kontekstual dengan Rasul Yohanes yang menulis kisi dan stigma. Ya. Kalau Neron Caesar, ya, dalam konteks waktu itu, ya, ini bicara tentang gematria lagi nih, ya. Kof itu 100, Nun itu 50, Vav itu 5, ya. Res 200, Nun 50, ya. Neron Caesar itu Samex 60, Res 200. Nah, itu kalau dijumlahkan itu betul-betul 666 nama dari Kaisar Nero. Kaisar Jadi, Nero. konteks yang dibicarakan waktu itu memang Kaisar Nero, ya. Itu saja. Jadi jangan nanti itu barcode, chip, itu kejauhan. Iya. Pastilah Rasul Yohanes dimengerti oleh jemaat yang dikirimi suratnya itu. Dia bicara tentang satu kode yang dimana dia nggak boleh bicara tentang nama itu secara langsung. Dia harus bicara tentang kode. Kalau nama itu ditulis secara langsung, itu nanti kalau zaman sekarang itu dia kena undang-undang ITE. Iya.
Jadi dia Iya, pakai inisial dihitung gitu ya. ya, kita Wahyu ini memang menarik Bu ya. Jadi banyak orang Ya. juga pengen tahu, juga salah Mhm. menafsirkan dan sebagainya ya. Ya. Tapi Tapi ada satu selalu hal yang menarik menarik, untuk ya. betul. Ya. Melihat dari memandang segala sesuatunya dari budaya Ibrani, Mhm. ya Ya. sangat menarik sekali seperti yang Ibu juga sering ajarkan dan Mhm. itu menarik sekali. Ya. Hubungan antara budaya pernikahan zaman Yesus Bu Ibrani kuno Mhm. dengan tentang apa namanya tentang kedatangan tentang pernikahan anak domba. Heeh. Jadi kita tahu ya Yesus seringkali mengambil contoh-contoh budaya pada zaman itu Mhm. dan dia apa namanya berikan makna baru begitu ya Bu ya. Dan Betul. Ya. ini bisa menjawab banyak menjadi kunci menjawab semua banyak hal yang ada di Alkitab kita ini, untuk memahami itu. Mungkin Ibu bisa jelaskan dengan gamblang Bu, dengan jelas tentang budaya pernikahan ini yang begitu indahnya, lalu kemudian hubungannya juga dengan kita kan sebagai gereja di akhir Mhm. zaman ini bagaimana? Betul. Ya. Jadi pernikahan Ibrani itu setidaknya itu ada beberapa step. Nah, kalau Hmm. saya perincikan, kita pun ditempatkan oleh Tuhan Yesus seperti seorang mempelai perempuan yang dipilih. Hmm. Setelah dipilih itu diberi dengan suatu mahar, ya. Hmm. Jadi kalau saya perincikan, Tuhan Yesus memilih kita sebagai jemaatnya sekaligus sebagai mempelai perempuannya itu dalam 10 step, ya. Wow, panjang sekali ya. Yang Hmm. pertama adalah pemilihan. Wow. Yang kedua adalah memberikan dengan mahar. Yang ketiga, Hmm. persetujuan dari si mempelai perempuan mau apa enggak. Jadi bukan dipaksa, gitu Hmm. ya. Iya, iya. Yang keempat itu adalah ketubah. Ketubah itu kontrak pernikahan. Jadi dalam Ya, budaya kontraknya. Ibrani itu ada kontrak pernikahan, namanya ketubah. Terus Hmm. kemudian yang kelima itu ada cawan perjanjian. Jadi minum cawan perjanjian. Terus kemudian yang keenam itu pemberian kasih. Yesus memberikan Roh Kudus bagi kita, pemberian kasih. Nah, kemudian yang Hmm. ketujuh ada setiap mempelai perempuan sebelum menikah dia harus melakukan pembaptisan. Jadi tefillah, masuk ke kolam Ya. baptisan mikvah. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, mempelai laki-laki mempersiapkan tempat atau kupah. Nah, Tuhan Hmm. Yesus sekarang kan sedang pergi mempersiapkan tempat bagi kita. Nah, Ya, terus ya, kemudian ya. yang 9 adalah masa penantiannya kita. Sekarang kita menanti sang mempelai akan menjemput kita. Ya. Hmm. Kemudian yang ke-10, kembalinya sang mempelai. Masyahu tadi. Oh, Jadi kalau kita ya, ya. dari pakem ini itu adalah betul-betul satu pakem pernikahan Yahudi kuno. Ya, jadi yang Hmm. pertama itu seperti pemilihan mempelai perempuan, seperti Abraham, ya, memilihkan mempelai perempuan bagi Ishak. Ya. Ya, Dan ya, dia ya. memilih waktu itu Ribka. Nah, Ribka ini ya ditulis dalam Kejadian 24 ayat 16 ya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ya. Ia turun ke mata air itu. Jadi cantik dan perawan. Pilihannya dari sang bapa, ya, untuk diberikan kepada putra. Nah, kemudian ini persis juga seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, bahwa pemilihan itu adalah dari Allah. Tuhan Yesus mengatakan, Hmm. bukan kalian yang memilih aku, Yohanes 15 ayat 16, tetapi Wow. Hmm. akulah yang memilih kalian. Jadi Wow. pemilihan jemaat sebagai mempelainya itu memang dipilih. Nah, Hmm. dalam perumpamaan yang lain, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan dalam Matius pasal 22 itu tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya. Alkisah, seorang raja, mengundang perjamuan kawin untuk anaknya. Maka dia kemudian nyuruh hamba-hambanya
untuk diundang datang. Nah, kemudian yang diundang datang itu banyak banyak alasan. Nah, Ya, kemudian ya, ya. yang diundang nggak mau, ya udah deh, siapa aja yang ketemu, kamu masukin ke sini. Nah, ketika orang-orang itu sudah masuk ke dalam pestanya si raja ini, ada yang kedapatan tidak pakai baju pesta. Baju pesta, Bu ya. Nah, ya. Nah, kemudian orang-orang yang tidak memakai baju pesta ini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Jadi mereka dipanggil, tapi mereka tidak terpilih karena mereka tidak mempersiapkan baju pesta. Nah, itu seperti juga kita. Kita jadi orang Kristen, tapi kita tidak bersiap-siap. Kita kedapatan tidak bersiap-siap, kita bisa nggak masuk. Bahaya ini. Nah, ya. itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Sedikit yang dipilih. Ini gereja gede, yang datang bisa ribuan. Tapi siapakah yang bersiap-siap? Nah, ini sedikit nanti yang dipilih, hati-hati. Ya, wow. Nah, itu step pertama. Pilih kan? Nah, sekarang step kedua. Yaitu harga mahar dari seorang mempelai perempuan. Jadi ada harganya. Seperti juga ketika Abraham memilihkan istri buat Ishak, maka hamba si Eliezer tadi itu diberikan satu titipan dari sang keluarga mempelai laki-laki ini. Nah, Eliezer waktu itu memberikan kepada keluarga dari Ribka, itu pada Kejadian 24 ayat 53, itu hamba itu mengeluarkan perhiasan emas, perak, serta pakaian kebesaran. Ya. Ya, jadi ada harga yang dibeli untuk si Ribka ini, untuk si perawan cantik ini kan. Nah, kita digambarkan sebagai perawan cantik. Nah, kemudian si Eliezer ini itu seperti bertindak seperti mak comblang, ya. Orang yang matchmaker, gitu kan, dia matchmaker. Nah, dia mempertunangkan si Ribka ini dengan Ishak, ya. Dan posisi dari Eliezer ini diibaratkan oleh Rasul Paulus itu sebagai dirinya. Ketika Rasul Paulus itu bicara kepada jemaatnya, ya, pada 2 Korintus 11 ayat 2, itu dia mengatakan, sebab cemburuku kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan laki-laki dan membawa kamu kepada sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, orang-orang seperti Paulus matchmaker ini, seperti Pak Antoni, ya, gembala kan, Anda jadi matchmaker, mempersiapkan jemaat itu untuk menjadi tunangan dari Kristus, ya. Maka seandainya seorang gembala ini tahu bahwa anggota jemaatnya itu ada yang melenceng, dia harus cemburu, harus menegur ketika anggota jemaatnya itu ada yang nggak benar, harus ditegur dengan cemburu ilahi seperti ini, ya. Wow, berat ini Bapak. Nah, jadi menarik Bu, menarik sekali. Ya, seperti tadi, Ribka itu dibayar dengan suatu mahar, emas, perak, dan pakaian-pakaian yang indah. Tetapi ya, jemaat Kristus dibayar dengan satu mohar, ya, mahar bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab, dan itu mirip dengan bahasa Ibraninya mohar namanya. Mohar mirip ya. Jadi karena kita adalah jemaat Kristus yang menjadi tunangan dari Kristus, kita menjadi arusa dan kita menjadi mekudeshet dari kata kadash atau kadosh, ya. Kita dikuduskan, kita dikhususkan untuk sang mempelai laki-laki. Dan sang mempelai laki-laki itu sudah memberikan maharnya. Apa maharnya? Yaitu pada Matius 26 ayat 28.
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah mahar bagi sang mempelai Kristus. Jadi mahar itu sudah dibayar duluan. Seperti ketika mempelai bagi Ishak itu sebelum jadi istri dari Ishak, maharnya sudah dibayar dulu. Kita pun demikian. Kita belum sampai ke perkawinan anak domba, tapi mahar itu sudah dibayarkan oleh Kristus dan itu dibayar secara lunas. Ya. Oleh karena itu, Rasul Petrus menulis dengan sangat bagus sekali yang mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas seperti Ribka tadi, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah mahar kita. Baru step kedua ya, masih ada 8 nih Pak. Ini harus open class kalau begini, Bu. Kalau opennya ya bisa 2 jam atau 3 jam. Iya. Oke, kita masuk ketiga ya. Nah, mahar sudah diberikan, baru ditanya. Ya. Mahar sudah diberikan, baru ditanya si mempelai perempuannya nih, mau apa enggak? Seperti Ribka tadi, sudah dikasih mahar, baru ditanya. Ya. Kejadian 24 ayat 57-58. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu untuk menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka, katanya kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Lalu kemudian Ribka menjawab, mau. Jadi harus ada kemauan dari si mempelai perempuan, mempelai wanita ini, ya. Jadi kita pun demikian. Tidak ada paksaan bagi kita untuk menjadi orang Kristen. Tidak ada paksaan. Jadi kita yang mau. Mahar sudah dibayar. Baru ditanya, mau apa enggak? Wow. Ya. Jadi seperti juga Ribka. Sudah dibayar, baru ditanya, mau apa enggak? Bukan ditanya mau apa enggak, baru dibayar. Enggak. Ya. Itu konsep dunia. Tapi kalau konsep Alkitab, bayar dulu. Baru ditanya, mau apa enggak? Gitu. Bukan berarti kalau nggak mau terus Tuhan nggak jadi mati, gitu kan? Enggak. Tuhan Yesus sudah mati. Dan itu adalah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Dia melakukannya lebih dulu, baru bertanya kepada kita. Step ketiga, ya kan? Lalu sekarang kita masuk step keempat, yaitu ketubah. Surat kontrak pernikahan. Nah, kalau kita kan sertifikat pernikahan atau akte pernikahan itu kan cuman berapa saksi saling tanda tangan gitu aja kan. Tapi kalau dalam pernikahan orang Yahudi itu betul-betul ada kontraknya. Dituliskan suami harus demikian, istri harus demikian, suami harus demikian, istri harus demikian. Dalam suatu kontrak perjanjian yang tertulis, baru keduanya itu tanda tangan. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Dia membuat satu kontrak pernikahan, yaitu ketubah. Ya. Kontrak pernikahan ditulis dengan apa? Ditulis dengan darahnya sendiri. Ya. Jadi luar biasa sekali. Memang Tuhan memperlakukan kita untuk pernikahan anak domba itu. Kita dipertunangkan hari ini, ya, dan selanjutnya menanti. Itu step keempat. Nah, sekarang agak dipercepat ya, kalau masih panjang nih. Sekarang masuk ke cawan berjanjian. Nah, kenapa kok ada cawan berjanjian? Emangnya ada di tradisinya orang Yahudi itu bahwa kontrak atau perjanjian satu pertunangan itu menggunakan cawan perjanjian? Ya,
Ada, ya. Dan itu ditulis dalam Mishnah Kiddushin 22, ya. Seorang laki-laki bertunangan dengan perempuan sehingga perempuan itu dikhususkan bagi si laki-laki. Nah, ketika perempuan ini dipertunangkan dengan calon mempelai laki-lakinya, artinya dia itu sudah dikhususkan. Nah, ketika dikhususkan itu, ya, si mempelai laki-laki ini mengangkat cawan, ya. Hit kadistili bekus syekh syelyain. Jadi dikuduskanlah engkau bagiku bersama cawan perjanjian ini. Wow. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Itulah yang dilakukan Yesus ketika perjamuan terakhir, bukan? Ya, di loteng atas, itu, Bu ya. Ya, yang di loteng atas itu. Dan oleh Rasul Paulus itu dibaca dengan betul karena dia adalah seorang Yahudi, karena dia adalah seorang rabi, maka dia menuliskan peristiwa itu dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Rasul Paulus berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Ya, karena cawan itu adalah legitimasi dari pertunangan dari sang mempelai perempuan ini kepada mempelai laki-laki. Wow. Perjamuan kudus ya, Bu. Yang kita lakukan rutin itu ya. Jadi kita menempatkan diri kita adalah calon mempelai Kristus yang sudah dipersiapkan. Nah, kalau dia sudah dipersiapkan, dia sudah mekudeshet. Jadi statusnya itu sudah seperti istri, walaupun belum hidup bersama. Maka kita ingat pada peristiwa ketika Maria bertunangan dengan Yusuf, ya, mereka kan baru bertunangan. Kalau bertunangan itu belum hidup sebagai suami istri, bukan? Suami istri, ya. Tetapi ketika Yusuf mengetahui Maria itu mengandung, maka dia berniat untuk menceraikannya. Lah, belum kawin kok cerai? Karena pertunangan ini adalah sama kuatnya dengan perjanjian pernikahan. Jadi kalau ada break di tengah jalan, itu harus melakukan suatu sidang perceraian. Makanya ditulis demikian. Karena si perempuan itu sudah mekadeshet, sudah dikuduskan. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, lanjut, sekarang, Bu, lanjut. Ya, lanjut ya. Baru step ke-6 nih. Ngejar waktu nih, Bu. Ngejar waktu ya. Kita punya 50 menit. Pemberian kasih, ya. Jadi ada pemberian kasih lagi yang memberikan satu penguat, ya, bahwa Ribka tadi tidak hanya diberikan emas dan perak, tetapi dia diberikan pakaian-pakaian yang indah, ya. Nah, apa yang diberikan Yesus Kristus sebelum kepergiannya? Nah, dia kan sudah ngasih darahnya sebagai mahar, ya. Tapi dia masih memberikan lagi, yaitu pemberian kasih. Apa pemberian kasihnya itu? Pemberian kasihnya itu adalah karunia Roh Kudus. Ya, karunia Roh Kudus. Jadi dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Tuhan Yesus bersabda demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selamanya. Nah, ini adalah wujud pemberian kasih dari sang mempelai laki-laki yang akan pergi. Kenapa dia pergi? Oke. Wow. Nah, ketika dia akan pergi, kita tidak ditinggalkan sendirian. Karena memang sebagai seorang tunangannya, belum hidup bersama. Tapi dia tidak ingin mempelainya ini sendirian dan tidak punya penolong. Maka dia memberikan penolong yang lain. Diberikan luar biasa Roh Kudus. Nah, Yohanes 20 ayat 22. Betul-betul Tuhan Yesus mendemonstrasikan pemberian kasihnya itu
dituliskan demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi demi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, seorang calon mempelai perempuan dalam tradisi Yahudi, mereka punya satu tradisi yang mirip dengan kita, yaitu baptisan. Jadi masuk ke kolam. Jadi namanya mikvah atau mikveh immersion. Mikveh. Ya, mikveh. Nah, kalau mikveh immersion, nah kalau kita itu, kalau di Kristen itu, kita dibaptis oleh seorang imam, ya, Bapak Gembala, ya, membaptiskan jemaatnya. Tapi kalau dalam Yahudi itu mereka immerse themselves, jadi membaptis sendiri. Nah, enggak masalah. Yang penting ada mikveh dan baptisan itu. Nah, ini adalah satu ketentuan yang baku yang harus dilakukan oleh sorry tadi saya blackout. Jadi baptisan itu jadi seperti suatu purification dari sang mempelai perempuan untuk menuju ke pernikahan itu. Jadi baptisan pertobatan. Nah, itu juga dilakukan oleh kita, dan Tuhan Yesus juga menyuruh para muridnya untuk membaptis orang-orang yang dimuridkan oleh mereka. Dan ini dilakukan juga oleh para gembala-gembala yang kemudian menjadi gembala dari satu gereja. Nah, kolam untuk immersion. Nah, kemudian setelah dia mempersiapkan semua, memberikan pemberian kasih yaitu Roh Kudus, sang mempelai ini harus pergi. Dia harus naik ke surga. Nah, untuk apa dia naik ke surga? Nah, itu dia sudah mengatakannya dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ya. Jangan Siapkan gelisah tempat, hatimu. Ibu, ya. Percayalah kepada Allah, percaya kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk mempersiapkan tempat bagi kamu. Nah, ini adalah sesuatu yang dijelmakan dalam tradisi Yahudi itu sebagai kupah. Kupah itu apa? Dom untuk pernikahan. Jadi, atau rumah yang nanti akan ditinggali bersama. Dan ini sang mempelai itu sedang mempersiapkan, ya, atau wedding canopy, ya. Jadi kalau Anda membaca lagi dalam kitab Talmud, ya, kalau saya ngutip Talmud, Anda mohon tidak ini ya, tidak horor, seolah-olah saya mengajarkan kitab yang lain, bukan ya. Kalau saya ngutip Talmud itu pasti itu dalam konteks budaya, konteks wawasan Ibrani. Bagaimanapun Yesus itu hidup di suatu masyarakat dalam budaya Semitik. Maka kalau saya ngutip kitab Ibrani atau kitab Talmud, itu dalam konteks untuk wawasan budaya. Nah, ditulis memang betul-betul dalam Mishnah Ketubot 5:2, ya, itu Ketubot itu menulis banyak hal ihwal mengenai pertunangan sampai pernikahan. Nah, dituliskan di situ, mempelai perempuan bisa menunggu 1 tahun. Ya, 1 tahun sampai pada hari pernikahannya, karena si mempelai laki-laki ini sedang mempersiapkan tempat bagi nanti mereka berdua. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, mempersiapkan tempat bagi kita. Nah, kalau ada di antara kita yang segera akan dipanggil pulang, artinya rumahnya udah jadi di sana. Udah jadi ya? Oke. Iya. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti tadi, Mishnah Ketubot 5:2, jadi ada masa penantian. Dan masa penantian itu, si mempelai perempuan, si tunangannya ini harus menunggu dengan setia. Ya. Dan itu dinanti-nantikan oleh para rasul, misalnya
Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 8, Maranatha, ya, datanglah Tuhan. Karena kita sebagai sang mempelai itu selalu merindukan kapan sang mempelai laki-laki ini datang. Jadi entah hari ini ada COVID, entah hari ini sehat, entah hari ini kurang sehat, entah hari ini dagang maju, entah hari ini senang atau kurang senang, kita harus tetap bersiap-siap untuk sang mempelai laki-laki yang tiba-tiba datang, yang harinya kita nggak tahu. Ya? Iya. Dan step ke-10, hari itulah sang mempelai datang dan terjadilah perkawinan anak domba. Ya. Wow, iya. Yang dimana ini harinya kita tidak tahu. Iya. Bu, ini nggak kerasa waktu kita tinggal 5 menit ini, Bu. Ini rupanya memang harus open kelas ini ya. Betul. Nggak kerasa banget nih. Tapi ini berarti ini sudah apa? Pembukaan ini, Bu. Kalau kayak pembukaan. Extra film ya. Teasernya ini ya. Kayak di bioskop gitu ya. Ini ada teasernya Baik, dulu. barangkali ada yang ini. Iya, jadi saya mau simpulkan dari pembicaraan kita malam hari ini, Bu. Jadi sementara kita menunggu dalam masa penantian, kita harus tetap aktif. Tidak boleh pasif. Kita tetap mengerjakan pekerjaan kita sebagai anaknya dan sebagai ya, jangan jadi beban buat orang lain, tapi kita tetap melaksanakan yang terbaik ya, Bu ya. Itu lalu yang kedua, kita harus mempersiapkan diri seperti mempelai wanita yang bijaksana. Setiap saat kita tidak pernah tahu kapan waktunya Yesus datang, kita harus selalu dalam kondisi siap. Begitu, Bu ya. Jangan kedapatan kita nggak pakai baju pesta. Oke. Puji Tuhan. Oke, Bu Rita, silakan closing statement, Bu, dari Bu Rita sebelum berdoa untuk kita semuanya. Baik, sebelumnya terima kasih undangannya untuk saya bicara, dan ini adalah satu topik yang menarik. Akhir zaman selalu menjadi topik yang menarik, dan akhir zaman itu nggak usah dipikir yang jauh-jauh ya, nggak usah pikir yang jauh-jauh, tapi akhir zamannya kita sendiri, umur kita berapa. Jadi setiap hari adalah masa penantian kita mempersiapkan diri kita, ada COVID, ada COVID, ya, rezeki sedikit, rezeki banyak, ya, sehat atau kurang sehat, kita selalu bersiap-siap. Jangan kita jadi beban, tetap semangat, tetap bekerja, ya. Keadaan kita ini harus banyak memberikan berkat bagi orang di sekitar kita. Jangan kita memberi berkat. Ya. Amin. Wow, puji Tuhan. Ya. Bu Rita boleh berdoa buat kita semuanya nih malam hari ini. Baik. Bapak, terima kasih. Kami boleh bersama-sama untuk saling mengisi, saling belajar tentang firman-Mu. Kuatkanlah kami, Bapak, di dalam masa pandemi ini. Tentu ada banyak di antara kami yang pekerjaannya ataupun kegiatannya berkurang oleh karena physical distancing ini. Tapi kami percaya Tuhan selalu ada harapan dari Engkau. Kesehatan Engkau yang berkuasa. Segalanya Engkau yang menentukannya bagi kami. Kami berserah dan berpasrah kepadamu saja Bapa. Segala rencanamu baik bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kami selalu berada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara Ba, Bu Rita. Saudara Ba. Laila Tov. Terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan yang selanjutnya, Ibu. Sampai bertemu. Terima kasih. Tuhan berkati, Bu. Ya, selamat malam. Malam.